Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sesuatu yang diam-diam menggerogoti hati manusia. Tanpa suara, tanpa tanda, tapi perlahan menghancurkan damai di hati. Dia melukai relasi, bahkan menjauhkan kita dari Allah. Kita sering menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang sederhana, sepele, tetapi padahal itu adalah musuh manusia. Itulah iri hati. Mari kita akan membaca Alkitab kita terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Ayat ke-10, hendaklah dirimu di hadapan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap manusia punya keinginan. Keinginan itu bisa mendorong untuk lebih baik, untuk lebih maju. Tapi tak jarang dari keinginan itu juga yang membuat kita tak terkontrol hingga menjadi sebuah konflik di dalam batin kita. Surat Yakobus ini ditulis untuk orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka hidup di tengah daya tarik dunia. Sekaligus kitab Yakobus ini membawa kepada setiap orang percaya untuk bercermin kepada firman-Nya. Mungkin Yakobus ketika menulis bagian ini dia melihat ada orang Kristen yang membunuh karena iri hati. Mungkin Yakobus melihat ada orang Kristen yang hidupnya korupsi oleh karena keinginan hatinya. Mungkin ketika Yakobus menulis bagian ini ada orang Kristen yang mencuri karena ingin dihargai. Ada orang Kristen yang berlaku curang ketika saat berdagang. Yakobus ingin sekali menunjukkan kepada kita ada konflik di dalam diri kita. Bukan dari luar konflik itu, tetapi konflik itu ada di dalam hati kita. Yakobus 4 ayat yang pertama berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
bukankah datangnya dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh? Bila iri hati itu merusak, Bapak Ibu, ia merusak apa? Kalau iri hati itu tidak terkontrol, maka ia akan membawa dampak seperti apa? Yang pertama, iri hati itu menghancurkan relasi dengan sesama. Yakobus 4 ayat kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, lalu kamu berkelahi. Mungkin hari ini kita tidak membunuh orang, tetapi kita membenci orang. Bukankah membenci itu sama dengan membunuh? Berdasarkan kitab Matius pasal yang kelima, ayat ke-23, 25. Artinya, iri hati itu menimbulkan sebuah persaingan, pertengkaran, bahkan kebencian yang diam-diam. Dia bukan sekedar senjata, tetapi dia adalah sikap hati kita. Kita bisa tertawa bersama dengan orang, kita bisa berjalan bersama dengan orang, kita bisa duduk bersama dengan orang yang kita benci. Tetapi hati kita panas, lalu kita berkata, kenapa bukan aku yang mendapatkannya, bukan aku yang dipuji, bukan aku yang mendapatkan kesempatan. Dia merusak hubungan. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, teringat oleh saya 23 tahun yang lalu, ketika saya masih bekerja. Di kantor tempat saya bekerja, kantor itu membuka sebuah lowongan sopir, saudara. 3 bulan setelah sopir ini diterima, sopir tidak ada permasalahan di antara para sopir yang ada. Tetapi ketika perusahaan itu mengkreditkan sebuah sepeda motor kepada sopir yang baru, ada demo yang terjadi. Mereka yang awalnya bisa duduk bersama, yang awalnya bisa ngopi bersama, yang awalnya bisa ngerokok bersama, sekarang mereka tidak lagi bisa bersama-sama. Kantor tempat saya bekerja itu mengkreditkan sepeda motor kepada sopir yang baru karena sopir yang baru ini kalau pulang malam dia harus tidur di musola kantor karena merasa kasihan mungkin. Jadi dikreditkanlah sepeda motor kepada sopir yang baru itu. Sopir yang lama membuat satu geng, membuat demo yang ada. Mungkin Anda berkata perusahaannya nggak punya sistem, perusahaannya nggak punya pilih kasih, perusahaannya ngawur. Tetapi dari kisah saya ini mengajarkan bahwa iri hati itu bisa menular kepada sesama. Kepada satu orang ke orang yang lain. Iri hati merusak, menghancurkan relasi dengan sesama. Tetapi yang kedua, iri hati itu juga menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Ayat ketiga, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara-saudari pada ayat yang keempat, persahabatan dengan iri hati, persahabatan dengan dunia digambarkan dengan pemusuhan dengan Allah. Iri hati menguasai hati. Kita sedang menjalin persahabatan dengan dunia. Dengan sistem yang menolak kasih dan syukur yang sudah Allah berikan atas hidup kita. Di sebuah konteks di mana saya hadir, sebelum edifikasi, saya sering mengajukan sebuah pertanyaan demikian. Adakah yang mau bersaksi?
Adakah yang mau berbagi tentang pengalaman hidup Anda bersama dengan Tuhan selama 1 minggu ini? Kemudian seorang jemaat mengangkat tangan dan dia bersaksi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pak, saya mau bersaksi. Silakan. Rumah saya habis, rumah kontrakan saya habis. Masa sewa rumah kontrakan saya habis. Entah kenapa Pak, pimpinan saya yang terkenal pelit, yang terkenal kikir itu Pak, mengundang saya, mengajak saya ngobrol. Lalu dia bercerita kalau dia boleh tinggal di rumahnya, bahkan diberi uang untuk merawat rumah itu. Buat dia puji Tuhan, buat dia merupakan berkat. Tapi belum tentu buat jemaat yang mendengar kisah ini. Hari Jumat dia bercerita, hari Minggu dia mengajak ngobrol dengan saya. Dia berkata seperti ini kepada saya, Tuhan itu enggak adil. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati orang yang tidak pelayanan? Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati orang yang hidupnya biasa-biasa saja, lain dengan saya? Saudara, ketika orang itu berbicara seperti itu, bukankah ia sedang menjadikan Allah menjadi musuhnya? Bukan karena Allah itu berubah, tetapi Allah itu sedang menjauh. Inilah mengapa Allah cemburu dengan orang yang iri hati. Ayat ke-5. Hati mereka tidak lagi berpaut kepada hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika manusia mencari nilai, mencari pengakuan, mencari jati diri, tanpa sadar kita sedang menjauh dengan Allah. Iri hati bukan sekedar kelemahan kecil, tetapi tanda bahwa kita sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Yang pada saat yang sama kita menjadi orang yang sombong. Disitulah Allah itu cemburu. Iri hati bukan seperti bom yang langsung menghancurkan, tetapi ia meledakkan bangunan, meruntuhkan sebuah bangunan seperti rayap yang diam-diam menggerogoti bangunan yang ada. Tadi malam istri saya tidak setuju dengan kata diam-diam. Khotbah saya di quality control, saudara. Dia bilang, bukan rayap itu diam-diam, rayapnya pasti ada, tetapi pelan-pelan dan pasti. Saudara, Kain cemburu terhadap Habel, akhirnya terjadi pembunuhan. Korah dan Datan cemburu kepada Musa yang akhirnya membawa dampak kepada kematian, bukan pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarganya. Saul cemburu kepada Daud, akhirnya merobohkan kedudukan kerajaan yang dia pimpin. Pemimpin Yahudi terhadap Yesus yang akhirnya terjadi penyaliban terhadap diri Yesus. Iri hati seperti rayap yang pelan dan pasti, menggerogoti bangunan yang membawa kepada kerusakan. Di dalam kitab Amsal dituliskan seperti ini. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan sebuah tulang. Saya iseng-iseng, saudara, apa sih penyakit yang membusukkan sebuah tulang? Dijawab oleh ChatGPT, itu adalah reumatoid arthritis yang sangat sakit kalau sedang kambuh, yang sangat menderita kalau dia sedang kambuh. Dia bisa membuat orang itu menjadi nangis, orang itu bisa membuat orang itu menjadi teriak-teriak. Reumatoid arthritis. Kok tahu, Pak? Betapa sakitnya penyakit itu? Tahu, saudara. Karena itu diderita oleh istri saya. Solusinya bagaimana? Ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Rendahkan diri dan mendekatlah kepada Allah.
dengan menyadari kasih karunia yang Tuhan beri. Ada dua kata yang diulang-ulang di sana. Kata mendekat disebut 2 kali, merupakan penegasan dari kata rendahkanlah dirimu. Kuncinya bukan membandingkan diri, tetapi menyadari anugerah Tuhan yang sudah Tuhan beri. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Kita tidak perlu iri pada bagian, sebab kasih karunia itu cukup bagi kita. Tetapi pertanyaannya buat kita, kenapa ya kita kok nggak bisa iri kepada orang yang rajin pelayanan? Kenapa ya kita tidak iri kepada orang yang gemar berdoa? Kenapa ya kita nggak iri kepada orang yang rajin memberi? Tetapi iri hati ternyata pada waktu kita mendapatkan dan kita tidak mendapatkannya. Iri hati bicara tentang apa yang saya punya, lalu membandingkan dengan orang lain. Tapi izinkanlah kasih karunia di dalam Tuhan dalam bentuk ucapan syukur dan kerendahan hati itu mengalahkan iri hati. Kalau saya boleh menggambarkan ringkasan khotbah saya, seperti inilah diagram iri hati itu. Iri hati itu muncul karena perasaan kita tidak puas dengan apa yang Tuhan beri. Lalu kita tidak bersyukur, lalu kita meremehkan Allah, mencoba meninggikan diri. Dari situlah muncul sebuah kesombongan yang membuat kita ini bersahabat dengan dunia, bahkan menjadi musuhnya Allah. Ketidakpuasan yang kita punya bisa jadi itu merupakan harapan bagi orang lain. Ketidakpuasan yang kita punya bisa jadi itu merupakan harapan buat orang lain. Suatu kali setelah habis pelayanan, seorang ibu datang kepada saya, dia bercerita tentang anaknya. Dia bertanya seperti ini, ngobrolnya seperti ini. Pak Aan, saya itu nggak tahu bagaimana cara mendidik anak saya. Nakalnya minta ampun Pak. Belum 5 menit saudara selesai itu, seorang ibu datang kepada saya, nimbrung obrolan itu. Dan dia berkata, anakmu ya kalau main gitar ciamik, pinter, bagus. Saudara, satu sisi mamanya meremehkan, tapi satu sisi orang lain itu menginginkan anaknya bisa main seperti itu. Saudara, sebuah pengakuan lah ya. Saya ini nggak iri saudara dengan orang yang punya Samsung Galaxy Ultra. Gitu. Saya nggak iri saudara. Saya nggak iri dengan orang yang liburan kemana. Saya nggak iri. Saya nggak iri punya orang punya bawa laptop Apple yang tercokot gitu. Nggak iri saudara, nggak iri. Tapi saya iri ketika ada sebuah gereja yang baru ngerintis di komplek Manuan yang kecil-kecil itu bertumbuh dengan jumlah jemaat yang lebih banyak dibanding saya yang sudah menggembalakan selama 7 tahun. Saya iri saudara, jujur. Sampai suatu kali saya mengundang teman saya selesai berkhotbah, dia datengin saya, dia datengin para koordinator jemaat di sana. Dia berkata, saya ini iri loh kepada Manuan, kok bisa? Ternyata ibadahnya dan ramah tamahnya itu lebih lama dibanding ibadahnya. Ibadahnya 1,5 jam, ramah tamahnya bisa 2 jam saudara. Bisa sharing, bisa apa-apa. Dia bilang iri, saudara, itu yang terjadi. Iri hati adalah dosa yang tampaknya kecil, yang menghancurkan kasih, membunuh damai, mematikan sukacita. Iri hati itu bukan hanya berbicara tentang benci akan keberhasilan orang lain saja, tapi dia menghilangkan rasa syukur atas anugerah yang Tuhan beri. Iri hati adalah racun bagi orang lain yang mematikan harapan. Seperti kisah yang ibu yang meremehkan anaknya.
Iri hati adalah musuh Allah yang akan menghancurkan kita dan bukan merupakan karya dari Roh Kudus. Harapan Yakobus itu muncul pada ayat ke-8 dan ini merupakan doanya Yakobus buat kita semua hari ini. Tahirkan tahirkanlah tanganmu orang berdosa. Di terjemahan yang lain dikatakan, luruskanlah tindakanku. Sucikanlah hatiku yang mendua hati, karena Allah itu cemburu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, disinilah kita membutuhkan kasih Kristus. Disinilah kita membutuhkan Kristus yang mengkoreksi tangan kita, yang membenarkan perilaku kita, yang menyucikan hati kita yang kotor, yang memulihkan hubungan kita kembali dengan Allah. Mendekatlah kepada Dia. Kasih Yesuslah yang mengampuni, yang membersihkan, yang memampukan kita untuk hidup dekat dengan Dia. Oleh sebab itu, mari kita rendahkanlah diri kita. Kasih Kristus itulah yang membawa kita kepada arah hidup untuk menjadi berkenan di hadapannya. Kasih Kristus itulah yang membuat doa-doa kita ini tidak lagi terhalang. Tetapi kasih itulah yang membuat doa-doa kita terbentang di hadapan tahtanya. Kita pulang dengan ucapan, bukan dengan keluhan. Sebab kita tahu bahwa kita telah dibenarkan di dalam hidup kita. Ayo, kita minta kepada Tuhan pada hari ini. Meminta, tahirkanlah tindakan kita. Dan sucikanlah hidup kita, hati kita.